Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, baik pendengar, selamat pagi untuk Anda semua. Bahagia sekali kembali Novi menjumpai Anda. Kita berjumpa di perjalanan Sulut Bicara untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Selasa di lembaran ke 31 begitu ya, di bulan Maret. Sudah di penghujung bulan lagi. Bersama Novi hari ini sudah kedatangan dua narasumber spesial. Kita akan berbincang seputar topik tentang pengamanan jelang Paskah begitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa umat Kristiani saat ini sedang memasuki masa-masa Minggu Sengsara. Kemudian juga nanti di rangkaian sebelum Paskah yaitu di hari Kamis untuk umat Katolik akan merayakan Kamis Putih, kemudian juga ada Jumat Agung, setelah itu Sabtu Suci dan hari Minggu akan merayakan ibadah Paskah. Nah, terkait dengan perayaan ibadah Paskah pasti akan ada pergerakan massa yang lumayan banyak mungkin begitu, karena orang akan, khususnya Kristiani akan menuju ke rumah gereja. Jadi pasti akan diperlukan pengamanan begitu jelang Paskah. Kita akan membahas topik ini pagi hari ini bersama narasumber yang sudah hadir bersama Novi di sini. Langsung saja Novi menyapa dulu begitu. Ada Kabak Ops Polresta Manado, Pak Budi Datau SPSI begitu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak boleh dekatkan sedikit Pak ke mic biar suaranya terdengar begitu ya. Selamat pagi. Kabar Pak? Alhamdulillah sampai saat ini sehat. Oke, baik. Kemudian ada Kasih Humas Polresta Manado, Ibtu Agus Haryono. Bagaimana kabar Pak Agus? Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, kabar baik. Selamat berjumpa lagi ya di RRI Manado begitu ya. Ya. Dan pastinya kita juga akan membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung di perbincangan kita pagi hari ini. Boleh melalui line telepon, SMS dan juga WA di 0821 9583 5080 atau juga melalui kolom komentar di channel YouTube kami yaitu di RRI Manado begitu ya. Jadi nanti kita akan buka sesi pertanyaan bersama Anda yang ingin bertanya langsung bersama kedua narasumber di sini, begitu ya. Kita langsung saja bersama kedua narasumber pagi hari ini kita bertanya dulu terkait bagaimana kesiapan Polresta Manado dalam mengamankan rangkaian ibadah Paskah begitu tahun ini. Siapa yang akan menjawabnya nih Pak? Silakan Pak Budi. Baik, pemirsa, pada kesempatan ini kami dari Polresta Manado, saya sebagai Kabak Ops Polresta Manado, dalam pelaksanaan pengamanan ibadah Paskah atau perayaan Paskah oleh umat Kristiani pada minggu ini kami sudah
melaksanakan atau menyusun rencana pengamanan, kemudian menyiapkan personil untuk pelaksanaan pengamanan Paskah ini. Kemudian sebelum pelaksanaan pengamanan Paskah, kami juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa KRYD, di mana peningkatan pelaksanaan kegiatan rutin, terutama patroli-patroli di malam hari, kemudian patroli di tempat-tempat ibadah. Ini semua kami lakukan untuk mendukung perayaan Paskah pada tahun ini. Kemudian untuk personil yang kami sudah siapkan, sekitar 300 personil yang kami siapkan untuk pelaksanaan atau pengamanan perayaan ibadah Paskah ini. Demikian. Begitu ya Pak Budi. Jadi rangkaian ini sudah berjalan mulai dari kapan? Ya, Mulai seminggu sebelum pelaksanaan Paskah kami sudah melaksanakan KRYD. Apa itu Pak KRYD? KRYD itu kegiatan rutin yang ditingkatkan, yang biasanya patroli cuma 1-2 kali kami tingkatkan, terutama pada malam-malam hari untuk menjaga harkat tikmas di wilayah Manado. Begitu ya. Jadi sudah berjalan memang dari mulai sekarang sudah ada patroli-patroli yang lebih ditingkatkan guna antisipasi nanti perayaan hari H di Jumat Agung dan di Paskah begitu. Iya. Kemudian patroli ini cuman hanya malam hari? Termasuk siang hari, kami juga berkolaborasi dengan call center 112 yang ada di Pemkot Di Manado, Pemkot, iya. kemudian 110 yang ada di kepolisian, di mana setiap laporan kami tanggapi dengan dengan cepat untuk merespon laporan daripada masyarakat. Iya. Jadi memang secara intens begitu ya dilakukan. Jadi ini baru sekedar patroli. Apakah akan ada penyisiran ke gereja-gereja begitu? Ya, itu termasuk patroli di tempat-tempat ibadah. Ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan operasi ketupat kami yang baru selesai pada tanggal 25 Maret kemarin. Jadi operasi ketupat ini dirangkaikan karena kebetulan pelaksanaannya berdekatan dengan perayaan Paskah. Jadi kami rangkaikan dari pelaksanaan operasi ketupat kemarin. Ini dilanjutkan dengan persiapan untuk pengamanan Paskah. Begitu Demikian. ya. Jadi ini ada rangkaian dari ketupat yang dirangkaikan juga dengan Paskah karena memang berdekatan hari-harinya ya. Baku-baku iko dan orang dari Nyepi, Paskah, Lebaran, kemudian ini baku iko dengan Jumat Agung dan Paskah begitu. Kemarin juga sebelum itu ada perayaan Hari Raya Ketupat seminggu setelah hari Sabtu kemarin. Barusan juga ramai juga karena ada ketupatan begitu. Pak Budi, kira-kira Pak Agus maksudnya, Pak Agus kira-kira seperti apa personil-personil yang sudah disiagakan, teman-teman sudah dikerahkan seperti apa? Terima kasih narasumber host Pro RRI. Kami dapat sampaikan bahwa kita tambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kabakop terkait kesiapan kami dalam melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat yang diawali pada awal Ramadan, baru kegiatan Nyepi, lanjut Idul Fitri, dan hari ini mulai akan dilaksanakan Paskah dengan melewati Minggu Sengsara. Selanjutnya kami itu setiap hari sudah melaksanakan seperti yang disampaikan oleh Pak Kabakop tadi, kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan melakukan patroli di wilayah-wilayah rawan Kantimas maupun yang banyak aktivitas masyarakat di situ. Kegiatan inovasi lainnya juga kita laksanakan pos Cakalang untuk mencegah kemacetan di pagi hari. Pos Cakalang Iya, namanya. pos Cakalang. Di mana itu, Pak? Itu kita laksanakan di setiap pagi hari di perempatan-perempatan jalan dan di sekolah-sekolah, Ibu. Jadi kegiatan itu kita laksanakan untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas di pagi hari waktu masyarakat akan beraktivitas. Selanjutnya kegiatan juga kita di siang hari kita lakukan sambang
Jadi kegiatan ini sifatnya kita Kalau siang? ya sambang. Sambang. Ya, sambang dilakukan oleh Babin Kamtibmas kita di kelurahan dan di lingkungan masing-masing. Itu juga sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan unek-unek mereka, aspirasi mereka terkait temuan-temuan atau adanya gangguan Kamtibmas di lingkungan. Selanjutnya di sore hari kita juga laksanakan silau mata. Silau mata. Ya, kegiatan silau mata ini juga bertujuan untuk mencegah kemacetan lalu lintas di sore hari. Pulang kantor Ya, di begitu. sore hari, di aktivitas masyarakat yang pulang kantor. Dilanjutkan di malam hari kita juga lampu biru. Jadi lampu biru di keramaian kota juga kita itu bertujuan juga untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Di malam hari yang disampaikan tadi sudah kita laksanakan KRID. Di lain KRID juga kita ada inovasi namanya Sibulan, sikat Apalagi pemabuk itu? jalanan. Sikat pemabuk jalanan. Apa tadi Sri? Sibulan. Sibulan. Ya, Ibu, Sibulan. Nah, ini jadi sikat Sikat pemabuk jalanan. Mantap ini. Jadi kegiatan-kegiatan sweeping. Ya, karena kultur budaya Sulawesi Utara yang kita sudah ketahui bersama ya ada pesta, ada keramaian, mungkin ada di mana ada 1-2 orang berkumpul. apa sih seperti itu keadaannya. Ya, itulah yang kita cegah dengan kita sambangi patroli dari rumah ke rumah, door to door, agar supaya keinginan dan niat untuk berbuat kejahatan itu diurungkan atau dapat kita cegah sedini mungkin. Tetapi apabila itu masih juga belum efektif, kami laksanakan juga patroli di malam hari seperti itu. Tapi tetap kita menerima semua keluhan masyarakat melalui call center Polri kami 110. Jadi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan terkait permasalahan Kamtibmas di wilayah Kota Manado, kami Polresta Manado menyediakan call center 110 dan juga 112 yang berintegrasi dengan Pemkot Kota Manado. Demikian Ibu kita tambahkan. Jadi 110 ini dia berfungsi memang kapan saja kita telepon ada operatornya begitu. Bisa Ibu, tanpa pulsa pun jadi. Telepon darurat di HP masing-masing atau Mantap ya. Jadi untuk masyarakat yang semana-mana waktu begitu ada emergensi boleh langsung call center 110, kemudian 112 yang bersinergi dengan Pemkot begitu ya. Oke, dan setelah itu kalau nanti di Jumat Agung begitu Pak, biasanya dikerahkan personil langsung ke gereja begitu ya. Ada tim atau grup begitu. Kami sudah memplotting, jadi sudah mendata seluruh gereja yang ada di Sulawesi Utara atau di Manado. Kemudian kami plotting personil untuk melaksanakan pengamanan. Itu pun setiap personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengamanan di gereja itu, dia sudah berkoordinasi dengan pengurus gereja tentang jadwal pelaksanaan ibadahnya. Jadi pada saat pelaksanaan ibadah itu ada personil yang membackup di situ. Kan berhubung ini gereja-gereja di sini banyak begitu Pak ya, pasti juga yang diberi personil yang banyak di lokasi strategis yang banyak jemaatnya begitu ya. Kalau gereja-gereja besar tentunya kami memplotting personil sekitar 2 sampai 4 personil kalau gereja-gereja yang besar atau umatnya yang banyak. Jikalau ada gereja-gereja tertentu yang ingin mendapat pengamanan, boleh menghubungi juga begitu Pak? Sebenarnya bisa juga Bu, tapi kami dari Polresta Manado itu sudah mendata seluruh gereja yang ada di Manado. Sudah mendata dan jadi kami sudah memplotting personil untuk bisa mengcover seluruh gereja yang pelaksanaannya ibadah Paskah. Oh begitu ya, jadi sudah ada datanya kemudian sudah nanti ada. langsung akan ada personil yang ke tempat gereja tersebut begitu ya, untuk menempati gereja tersebut. Baik, biasanya kalau di Jumat Agung begitu ataupun setelah Jumat Agung dan Paskah paling rawan itu seperti apa Pak yang menjadi tantangan begitu? Sebenarnya karena ini Kota Manado mayoritasnya yang merayakan Paskah,
tidak terlalu ada gangguan sebenarnya, karena seluruhnya merayakan Paskah, dan pada saat Paskah itu mereka kebanyakan beribadah untuk di gereja. Jadi kita hanya pengamanan saja, jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang lalu-lalu, sehingga masyarakat yang melaksanakan ibadah bisa merasa nyaman dan ibadah bisa berjalan dengan lancar. Begitu ya, jadi memang agak-agak tidak terlalu sulit sebenarnya, Iya. tapi tetap diantisipasi Tetap begitu. kami dari Polri tetap antisipasi. Kemudian ada sinergi kan, banyak juga di gereja-gereja sudah ada petugas-petugas pengamanan juga di Iya, gereja. biasanya ada petugas sementara dari gereja. Kemudian juga kadang juga umat Muslim juga Iya, ada turut ormas-ormas. ormas juga turut mengamankan. Sama-sama mengamankan. Ada sinergitas begitu Pak sudah. Dari kami juga tetap mendata ormas-ormas Islam yang melaksanakan pengamanan. Biasa mereka juga di hari-hari besar ini ikut mengamankan atau ikut bersama-sama kami dengan Polri untuk mengamankan perayaan atau ibadah-ibadah hari besar. Begitu ya. Oke, nanti Anda boleh bergabung bersama kami jika ingin memberikan komentar begitu. Silakan saja yang mau juga SMS atau telepon WA di 0821 9583 5080 atau bisa juga melalui kolom komentar YouTube kami yaitu di RRI Manado begitu. Pastikan terus mendengarkan kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Mam, terdoi dong. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono konja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Apa perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Anda masih bersama kami di Sulut Bicara untuk edisi hari Selasa 31 Maret 2026. Masih berbincang seputar topik pengamanan, salah satu yaitu tentang jelang Paskah, juga rangkaian sebelum Paskah ada Jumat Agung begitu. Masih bersama kami di sini ada Kabak Ops Polresta Manado Budi Datau SPSI, kemudian ada juga Kasih Humas Polresta Manado Ibtu Agus Haryono begitu ya. Seperti yang tadi sempat kita bicarakan tentang call center, ini yang menarik. Jadi ini salah satu inovasi begitu ya, Pak Agus ya, bahwa polisi itu lebih dekat, lebih mudah kalau ada sesuatu hal yang ingin kita sampaikan ataupun kita laporkan, boleh langsung ke call center 110 itu langsung ke Polresta Manado, kemudian 112 itu masuk dulu ke Pemkot, kemudian bersinergi. Nah, ini yang menarik, kira-kira call center apakah sudah berjalan dengan maksimal begitu? Apakah banyak yang memberikan laporan begitu, Pak?
kira-kira? Terima kasih Ibu. Dapat kami sampaikan di sini bahwa terkait call center 112 yang terintegrasi dengan Pemkot Kota Manado itu sudah berlangsung sekitar 4 tahun. Sudah lama Pak ya? Sudah 4 sebenarnya tahun. 4 Sudah tahun. berjalan 4 tahun. Dan itu pun di setiap tahunnya kami melakukan analisa dan evaluasi efektif enggak ini kegiatan call center 112 ini, karena ini juga kan melibatkan dengan Pemkot. Jadi kami selama ini merasa bahwa call center 112 ini sangat efektif di Kota Manado. Ya, juga peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi terkait gangguan Kamtibmas itu sangat besar Ibu. Terkadang dalam satu malam itu bisa sampai 15-20 Wow. permasalahan, Laporan laporan masuk, ya seperti itu. Tetapi di tahun 2025 kami Polri memperbaiki server kami dan sudah aktif call center 110. Sebenarnya 110 ini sudah ada 8 tahun yang lalu untuk Polri, tetapi keterbatasan alat prasarana dan pemeliharaan di tingkat daerah yang menjadi kendala kami. Tetapi di tahun 2025 call center 110 untuk Sulawesi Utara. Jadi Sulawesi Utara sudah aktif kembali dan sekarang saya yakinkan bahwa masyarakat Kota Manado dapat mengakses call center 110 ini dengan lebih responsif dari kami, dan kami juga sudah membenahi struktur organisasi dengan menyiapkan Pamapta. Apa itu Pak? Pamapta Perwira Pengendali Operasional di lapangan. Nah, jadi kami secara organisasi juga sudah melakukan pembenahan agar kesiapan kita dalam merespon setiap aduan masyarakat itu dapat efektif dan dirasakan oleh masyarakat. Kehadiran polisi di TKP maupun di menjaga keamanan ketertiban masyarakat dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Manado. Demikian Ibu. Kemudian kira-kira kalau di call center ini paling banyak masalah-masalah apa? Pada umumnya permasalahan-permasalahan yang dilaporkan ada kegiatan kegaduhan, gaduh pesta, memutar musik keras, dilanjutkan biasa ada terjadi perselisihan, biasanya seperti itu dilaporkan ke kami. Selanjutnya yang kedua masalah laka lantas. Laka lantas juga boleh ya? Laka lantas juga boleh. Baru permasalahan-permasalahan terkait kebakaran, bencana, seperti itu juga kita selalu berintegrasi dengan Dinas Kebakaran, baru ke Badan Bencana Daerah, seperti itu Bu. Bagus, mantap. Jadi masyarakat yang mendengarkan kami juga bisa menggunakan call center ini agar supaya kita lebih mudah untuk melaporkan kejadian yang kita alami begitu. Seperti tadi jelaskan, kecelakaan boleh, kebakaran juga boleh, apalagi kegaduhan, bencana alam begitu ya. Kita ke penelpon, ada yang ingin bertanya bersama kedua narasumber. Kita coba, jika ada penelpon yang ingin bergabung, silakan saja. Line telepon kami buka di 082195835080 jika Anda ingin bergabung bersama kami begitu ya. Jadi kita masih berbicara tentang pengamanan jelang Pasca. Kemudian juga dirangkaikan juga dengan pengamanan-pengamanan lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat Kota Manado. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, silakan saja. Ini juga memang lagi mendekat ke Pasca, jadi ada Jumat Agung, kemudian juga hari Sabtu, persiapan untuk hari Minggu. Jadi silakan jika Anda ingin bertanya ke line telepon kami. Sudah adakah? Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi dengan Bapak siapa di mana ini? Selamat pagi, selalu bicara ini dengan Cliff yang ada di Motroling, Minahasa Selatan. Iya, Pak Cliff. Ya, selamat pagi kedua. Silakan saja. Bapak polisi ya dari Selamat Polres pagi, Kota Pak Manado. Selamat pagi. Ini topiknya sebetulnya ini apa? Pasca untuk tanggal 8 April atau pasca untuk nasional pengamanan yang ada di Gereja Kota Manado? Soalnya opini publik kan berbeda juga kan dengan topiknya. Oh begitu, jadi memang ini pasca untuk kita yang di Kota Manado, tapi memang kita juga menjadi tuan rumah nantinya di Pasca Nasional. Jika juga berhubungan dengan pengamanan dan berhubungan dengan narasumber kami, bisa
Bapak Cliff Iya, makanya- tanyakan begitu. makanya Silakan. saya tadi Tidak ini apa-apa. Untuk pengamanan pasca nasional yang ada dilaksanakan di kawasan Megamas kan. Tidak apa-apa. Begini, Silakan kalau dipertanyakan. Untuk pasca nasional, Mhm. dari tadi kan opini publik kami sudah menyampaikan masukan begini, kalau boleh kan, ada 15 Polres itu kan di backup kan, nanti ada beberapa personil yang akan dikirim ke Kota Manado Iya. untuk pengamanan begini Pak. Dari bandara, bila perlu sampai Malalayang itu harus ada personil kepolisian. Mhm. Ini kan menyangkut pasca nasional, ini Iya. yang pertama Pak. Ya. Jadi mohon ada koordinasi dari setiap Polres yang ada di 15 Polres. Baik. Dan untuk pada pagi hari ini, kalau warga Gemim Pak, itu berkolaborasi dengan Panji Joshua. Mhm. Karena kalau Gemim kan itu ada Panji Joshua, jadi pengamanan itu ekstra ketat. Jadi Ya. aman loh, bukan mau bilang aman bagaimana sih, karena organisasi Gemim itu ada Panji Joshua. Oke. Jadi Polres Kota Manado itu, walaupun personil mungkin tidak mencukupi, bisa saja di-cover oleh dari Panji Joshua. Iya. Dan kalau boleh memang harus lihat titik-titik yang mungkin rawan dalam arti mengganggu keamanan, harus ada personil walaupun dia cuma satu, Oke. tetap mesti ada. Siap. Tapi saya percaya kalau Kota Manado itu tergolong aman kalau berbicara tentang keagamaan seperti itu. Oke. Mudah-mudahan, Pak. Mungkin Baik. hanya itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih selamat Pak pagi, Pak Cliff. Pak Cliff di Motoling begitu ya. Jika ada lagi yang ingin bertanya di belakangnya Pak Cliff, kita masih akan menampung sebelum kita menanggapi ataupun menjawab beberapa poin pertanyaan dari Pak Cliff di Motoling. Silakan di 0821 958358080. Kita berbicara tentang pengamanan jelang Pasca. Kita juga nantinya akan menjadi tuan rumah untuk kegiatan Pasca Nasional. Jadi jika Anda pun ingin bertanya yang penting terkait dengan narasumber yang ada di sini, boleh sekali, line telepon masih kami buka. Kalau belum ada, kita ke pertanyaan dari Pak Cliff yang menanyakan bahwa tadi tentang koordinasi dari tiap polsek begitu yang ada. Ini terkait nanti kita menjadi tuan rumah Pasca Nasional. Seperti apa? Boleh ada gambaran sedikit tentang Pasca Nasional begitu? Ya, untuk kegiatan ini memang dalam kegiatan Pasca kita ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan pengamanan. Mulai dari minggu ini pengamanan Pasca, ibadah Pasca di gereja-gereja. Kemudian pada tanggal 6 juga ada selebrasi Pasca atau pawai Pasca yang dilakukan oleh remaja. Remaja juga di mana Pak? Ini kira-kira? Itu rencananya startnya dari lapangan Tikala. Aduh, di sini ya. Iya, kemudian finish di Kemang, di Pavin Blok Kemang itu. Nah, nanti mereka akan buat panggungnya di sana, finishnya di situ. Kemudian pada tanggal 8 juga direncanakan akan ada pengamanan untuk pelaksanaan perayaan Pasca Nasional gereja-gereja di Sulawesi Utara. Untuk pengamanannya tentu kami sudah merencanakan dan sampai saat ini masih dilaksanakan rapat-rapat secara intens untuk membahas dalam mekanisme pelaksanaan pengamanan yang akan kami lakukan. Tentunya untuk pengamanan mulai dari pintu-pintu masuk Kota Manado itu sudah kami antisipasi. Pasti ya. Sudah ada pos-pos sekatnya untuk pelaksanaan ini. Namun tetap kami berkoordinasi dengan panitia untuk perayaan ibadah Pasca Nasional ini. Tentunya dalam pengamanan ini kami juga tidak sendiri, tetap kami melibatkan stakeholder yang ada dengan ormas-ormas keagamaan termasuk Panji Joshua, iya. dengan ada ormas keagamaan juga, ada LC juga, Itu Katolik kah? iya. Kemudian ada organisasi keagamaan juga dari Islam, yaitu dari Banser, ada juga dari pemuda remaja masjid juga. Nah, tentunya kami bekerja sama untuk melaksanakan pengamanan ini karena mereka ini merupakan agenda rutin juga dalam minggu ini pelaksanaan ibadah Paskah. Betul. Demikian, Bu. Jadi tetap sudah
dilakukan koordinasi, Ya, sudah kemudian antisipasi juga untuk pengamanan ini. masih tetap ada rapat-rapat bersama panitia, Ya. mekanismenya, dan tetap akan ada personil dari kedatangan bandara sampai ke Iya, lokasi dari bandara ke lokasi pelaksanaan, begitu. Kemudian juga yang karena ini statusnya nasional, tentunya ibadah Paskah nasional gereja-gereja yang ada di Sulawesi Utara, tentunya bukan cuma Kota Manado saja, tentu ada dari kabupaten-kabupaten luar juga yang akan ikut serta. hadir, begitu Nah, ya. itu juga kami sudah antisipasi dengan melaksanakan atau merencanakan pos-pos penyekatan pintu-pintu masuk yang ada di Manado ini. Baik, ada telepon, kita ke penelpon lagi. Silakan, selamat pagi untuk Halo. Anda. Selamat Dengan pagi, siapa? Mbak Novi Tairat. Ya, selamat pagi Pak, dengan siapa? Dengan Pak John Simbar Kawangkoan. Pak John Kawangkoan. Simbar Kawangkoan. Silakan, Sehat, Pak Bu John. Novi, Mhm. baru kedengar lah jalan lagi dari Talaut ini ya. Iya Pak. Salam buat Pak Melki ya. Ya, terima kasih Pak John. Silakan, ada dua Iya. narasumber bersama Selamat pagi Novi. Pak Budi, Kabak Selamat Op pagi, Pak John. ini. Ya, dengan Pak John ini Pak Budi. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak John. Sehat ya. Ya, sehat-sehat Ini Sehat, Pak. dari Kota Kacang Kawangkoan Oh, ini. Kawangkoan. Silakan Pak. Iya, tentu kami memberikan apresiasi ya kepada Polres Kota Manado atas pengamanan ini. Terutama Bapak yang saya mau tekankan di sini, usahakan patroli malam. Patroli Karena malam. ada tuh orang-orang Pak. baku tengah malam, mabuk-mabukan. Nah ini kan mempengaruhi itu. Saya kira juga terima kasih banyak karena ada 70-an ribu tamu yang datang. Baik dari gereja-gereja seluruh Indonesia maupun saya dengar tadi ada gereja dari mancanegara, mungkin ada dari Jepang, Korea Selatan. Tamu-tamu. Iya, tempat penginapan mereka harus dijaga. Iya, ini kan Sulawesi Utara atau Manado mengucap syukur kepada Tuhan atas kepercayaan untuk menjadi perayaan Paskah nasional. Terutama saya mau tekankan di sini patroli malam Iya Pak. di lorong-lorong supaya orangnya nak bataria di lorong-lorong. Ya. Iya, bakuku. Baik Bapak. Iya kan? Supaya orang Sulawesi Utara kan dia kerukunan tinggi, terutama di Manado. Jadi kepada Pak Reki Langi, selamat ya Pak atas penunjukan panitia, bagi ketua panitia, Tuhan memberkati. Oke. Dan saya mau tambahkan di sini, supaya kita jadilah tuan rumah nyonya rumah yang baik. Baik Kan? Bapak. Pak. Orang harus sambut tamu-tamu dengan sukacita karena ini pesta iman. Oke Bapak Di John. mana Tuhan Yesus telah berkorban Ya. untuk menebus dosa-dosa kita. Iya. Darah Yesus tercurah di kayu salib demi dosa-dosa kita. Baik, Bapak. Jadi orang mengucap syukur. Paskah ini, hari Paskah ini hari Iya. kemenangan bagi Baik. kita Ada semua. lagi pertanyaan Bapak? Iya, terima kasih Bu Terima Novi. kasih banyak. Bapak Iya. Agus, terima kasih. kasih, Bapak. Pak Budi, Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Shalom, God bless you. Salam Pak John sehat. Simbar di Kawangkoan, begitu ya, Kota Kacang di sana. Ada lagi penelpon, jika ada yang ingin bergabung, kita tampung dulu sebelum kita jawab. Ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk, silakan saja kita kasih kesempatan di 0821 9583 5080. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Pagi Pak, dengan siapa di Selamat mana pagi. ini Bapak? Dengan Pak Sagai dari Bitung. Oh, Pak Sagai. Pak Sagai di Bitung. Di Iya. mana Pak Sagai? Silakan bersama dua narasumber di sini. Oke, pertama kepada para narasumber, terima kasih atas kehadirannya dan penjelasannya. Sebagai warga Sulawesi Utara tentu sangat berharap karena orang jadi tuan dan nyonya rumah, karena lokasinya tidak sebesar lapangan GBK, maka kalau warga Manado, warga Sulawesi Utara
mengutamakan tamu. Manakala ada tempat duduk yang tidak memungkinkan, warga tuan rumah siap berdiri, dipersilakan kepada tamu yang duduk. Itulah etikanya. Dan pengamanan-pengamanan yang lain, orang warga masyarakat sangat percaya kepada pihak kepolisian. Ya, Pak. Karena dorang petugas adalah yang model-model begini, orang sondak mau ajar tuh ikan mau berenang. Siap. Karena dorang memang dorang petugas hari-hari. Betul. Jadi orang sondak mau seingat lagi harus begini. Dorang so tahu itu. Nah, oleh karena itu kepada panitia tentu sangat maksimal untuk melaksanakan ini karena ini memang kegiatan secara nasional yang kemungkinan juga akan dihadiri oleh tamu-tamu dari Korea, Jepang, Amerika. Oke. Kan seperti itu. Pertanyaannya Pak, silakan. Sehingga acara ini menjadikan Sulawesi Utara sebagai daerah yang paling aman. Baik Pak Sagai. Saya kira itu saja. Oke. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih orang Bitung Pak Sagai sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Sambil menunggu penelpon yang ingin bergabung, silakan saja masih ditunggu sambil Novi bacakan WhatsApp yang masuk dari Ibu Aprilia di Kombos 08870467 sekian. Izin Pak, adakah nomor telepon atau link lainnya bila kami ingin melaporkan gangguan keamanan pemuda mabuk-mabuk atau tawuran di kompleks kami pada malam hari? Terima kasih. Terima kasih Aprilia di Kombos. Kalau masih ada penelpon silakan. Sudah tidak ada, kita bahas saja langsung bersama narasumber di sini. Tadi Pak John Simbar ini menekankan tentang patroli malam begitu. Gimana nih Pak Agus atau Pak Budi, ingin ditambahkan bahwa memang tadi sudah dijelaskan bahwa patroli malam itu ada begitu ya? Tetap ada. Pak John menjelaskan bahwa ada bakuku gitu. Gimana bisa ditambahkan kepada Pak? Terima kasih Pak John terkait patroli malam. Sudah mengingatkan kami, walaupun kegiatan yang kami lakukan untuk setiap polsek yang ada di Kota Manado itu tetap kami kontrol dan kami perintahkan untuk melaksanakan patroli malam. Yaitu kegiatan KRYD yang tadi itu. Kemudian sambil melaksanakan KRYD juga kami tetap menerima laporan atau aduan dari call center. Call center di mana juga saja, ada. jam berapa saja tetap kami siap untuk personil karena piket kalau 24 jam tetap stay. Selain mereka melaksanakan patroli pada jam-jam rawan di atas jam 11 ke atas sampai dengan subuh, itu juga kami menerima laporan atau aduan tetap kami langsung respon. Betul. Cepatnya. Jadi terima kasih Pak John sudah Pak John, mengingatkan terima kasih sudah lagi. mengingatkan. Dan walaupun ini sudah kami laksanakan, tetap kami akan tingkatkan lagi untuk menjelang dalam perayaan Paskah ini. baik. Pak Sagai tadi memberikan apresiasi ke polisi nanti akan bertugas di perayaan Paskah Nasional Iya. begitu ya. Terima kasih Pak Sagai juga. Ibu Aprilia di Kombos, ada yang ingin disampaikan Pak Agus jika ingin tambahkan terkait? Ya, terima kasih Ibu Novi. Kami sampaikan ke Ibu Aprilia yang dari Kombos ya. Pertanyaannya, apakah ada link lain atau nomor telepon yang lain yang bisa dihubungi apabila ada gangguan Kantismas terkait mabuk dan tawuran? Terima kasih. Di sini kita jawab Ibu Aprilia bahwa kami juga ada WA juga aduan ada. Kapolresta Manado dengan nomor hotline 081143 35110. Tapi itu hanya chat only, tidak menerima telepon. Ya. Selanjutnya bisa juga melalui inbox kami di media sosial. Medsos ada juga media, Pak ya. mau Facebook, IG maupun TikTok atau apa lainnya bisa inbox ke kami. Apa tuh FB namanya Pak? FB Polresta Manado. Baru untuk Instagram juga Polresta Manado. Silakan dicari linknya. Jadi dari situ kita bisa mengakses setiap laporan dan kami pastikan kami akan respon. Terima kasih. Ya, Ibu Sebenarnya Aprilia. saya tambahkan Bu. Silakan, Pak. Sebenarnya untuk
hotline 110 itu sangatlah bagus untuk dihubungi karena dia tidak menggunakan pulsa. Kemudian HP pun hanya lewat telepon darurat itu langsung diklik saja 110 itu akan masuk ke Polres. Jadi sistemnya yang 110 ini apabila kami dari Polres operatornya tidak mengangkat, apabila ada telepon masuk itu akan pindah ke Polda. Jadi apabila Polda juga tidak mengangkat telepon 110 itu, dia akan masuk ke Mabes. Wow. Jadi terkoneksi seperti itu. Jadi jangan takut kalau seandainya tidak diangkat. Polres tidak angkat, dia masuk ke Polda. Polda tidak angkat akan masuk ke Mabes. Nanti dari Mabes langsung menghubungi follow up lagi ke bawah lagi. Kapolres ataupun piket pada saat itu untuk merespon dan kami pasti akan ditegur apabila kami jawab tidak, berarti itu kalau sampai tidak di sana. diangkat. Ya. Jadi jangan takut, tetap bisa 110 ataupun di hotline yang ada di Pemkot yaitu 112. Sebagai informasi juga laporan-laporan seperti yang Ibu sampaikan yaitu pemuda mabuk, ada yang anak-anak muda kumpul-kumpul minum di lorong atau di jalan mana saja atau di samping rumah, itu bisa dilaporkan, Bu. Tawuran. Jangankan seperti itu, di atas jam 11 saja, jam 12 kalau ada yang putar musik sudah melewati atau mengganggu masyarakat, itu bisa dilaporkan juga dan kami pastikan personil kami yang ada di Polsek akan turun ke TKP. Untuk apabila kalau sudah memutar musik kami akan hentikan. Kemudian apabila ada pemuda-pemuda mabuk di gang-gang atau di lorong-lorong di kompleks perumahan, itu kami akan bubarkan. Baik. Seperti itu. Jadi mudah sebenarnya, nyanda ribet, langsung 110 tindis langsung tersambung kan Pak? Langsung sambung. Iyo, biasa tuh ada DP segala macam ini save jo di handphone. 110 langsung tersambung. Tidak ada begitu. Ada mesin pulsa, lagi. biar pulsa biar ada pulsa. tetap mau masuk. Mantap. Kita mau semua save ini toh. Kalau boleh tes sekarang, Bu. Kalau ada sesuatu tuh gampang Bu, Bisa, Bu. ternyata daripada susah-susah langsung 110. Kemudian ya tadi sudah terjawab Pak John Simbar dan Pak Sagai di Bitung dan juga tadi Aprilia di Kombos. Ada yang masuk di YouTube dari @om_nivora. Adakah semacam rekayasa lalu lintas dalam perayaan Paskah nanti untuk meminimalisir kemungkinan macet di Kota Manado? Terima kasih kembali. Langsung saja ditanggapi. Untuk pelaksanaan perayaan Paskah Nasional, karena ini berlokasi di kawasan Megamas, tentunya kami dari Polresta Manado dalam hal ini juga dari Polda Sulut akan melaksanakan rekayasa lalu lintas. Pasti ya. Sudah pasti. Kemudian untuk masyarakat tetap ini sudah pasti akan macet, tapi kami tetap ngatur supaya bisa seminimal mungkin itu tidak terlalu macet. Tapi tetap akan macet karena ini nadi utama yaitu Jalan Pere Tenden ini, kawasan Boulevard ini apabila itu pasti akan ditutup untuk memudahkan akses masuk ke kawasan Megamas, terutama untuk tamu-tamu VIP. Betul. Jadi memang tidak bisa disangkal kita akan menikmati macet begitu ya. Itulah euforia, salah satu kemeriahan juga kan Pak? Dalam perayaan Paskah Nasional ini. Tinggal kita masyarakat yang mengerti dan kalau ada aktivitas boleh kasih usah dulu untuk hari itu nih. Karena itu kan hanya pelaksanaannya hanya pagi. Kemungkinan dari jam 7 itu ada penutupan jalan atau rekayasa lalu lintas. Dia selesai kemungkinan sekitar jam 12 sudah selesai. Itu nanti tetap akan dibuka lagi. Baik, jadi begitu ya. Nantinya kita pasti macet. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang perlu dilakukan, sabar Jo dulu biar Jo yang berkepentingan jadi acara itu dulu yang bajalang toh. Baik, kita akan kembali di sesi terakhir. Nanti kita akan kembali lagi bersama kami di Sulut Bicara. Pastikan jangan kemana-mana, kita akan break. Sesaat lagi kita kembali. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Astaga, buka main nyong. Ngana sini ngana. Buka main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai sajar Pak ngana begitu nih boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sembarangan. Ada apa ini? Pas Pak. Coba ada lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung-fasung, buang sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah. Mana tuh sampah dia buang? Itu sana Pak. Coba ambil tuh sampah. Rasa ngana. Adik, biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan. Apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini. Dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Ini baru enak. Bentar Mi. Daerah pertahanan dari Yordania. Ngapain sih Pi ganggu aja? Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid-nya juga banyak. Ini baru enak. Yes, Aku di Pro 2. Tapi, Devi, Kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Dan pendengar, tidak terasa ternyata kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Sulut Bicara untuk edisi hari ini, masih terkait pengamanan jelang Paskah dan beberapa hal yang dirangkaikan dengan perayaan Paskah ini, begitu ya. Kita membahas satu dulu pertanyaan sebelum kita ke closing statement atau himbauan-himbauan. Ada Giselle Solideo, apa tantangan utama dalam persiapan Paskah nasional ini? Pastinya terkait keamanan. Terima kasih. Silakan ditambahkan Bapak berdua, tantangan apa? Pasca nasional yang paling berat yaitu penutupan jalan, rekayasa lalu lintas itu yang paling berat, karena tentunya sudah pasti ada yang terganggu atau ada yang aktivitasnya
terganggu, dibatasi, sehingga tentunya Kok marah-marah lah itu masyarakat. itu lagi sudah panas, dimarah-marah lagi Marah-marah polisi. lagi. Tapi sudah begitu, kami polisi berusaha untuk sabar dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Nah, itu tantangan utama Kang, terbesar paling Kang. utama itu. Itu mau penutupan jalan begitu Kang. Jalan, apalagi penutupan jalan wilayah Boulevard memang Wow, itu merupakan akses utama Kang. akses utama di mau Kota kemana-mana Manado. tuh lewat situ. Oke, terima kasih Ibu atau Gisel Solideos sudah dijawab pertanyaannya. Kemudian kita sudah berada di sesi terakhir. Kira-kira ada himbauan begitu atau yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Silakan Bapak berdua. Pak Agus. Ya. Pak Agus. Terima gimana? kasih Ibu Novi. Kami Polresta Manado menghimbau kepada seluruh warga Sulawesi Utara khususnya Kota Manado untuk mari kita jaga bersama keamanan ketertiban di lingkungan kita masing-masing. Mapalus, torang jaga, Manado aman. Selanjutnya terkait dengan kegiatan rangkaian Paskah yang minggu ini sudah dilaksanakan. Mari kita ada beberapa poin yang kita harus garis bawahi di sini, yaitu mari kita turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing. Hindari segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Selanjutnya, mari kita saling menghormati dalam pelaksanaan kegiatan ibadah Paskah dengan menjaga ketenangan di sekitar tempat-tempat ibadah. Selanjutnya, mari bersama-sama karena kebersihan itu sebagian dari iman, jadi kita juga harus sebagai tuan rumah yang baik dalam kegiatan Paskah Nasional ini, mari kita ciptakan Kota Manado ini bersih. Jadi penilaian bersih dari tamu-tamu kita itu merupakan suatu prestasi tersendiri. Selanjutnya keempat, dalam berpergian tentunya karena ini tamu-tamu kita juga yang lokal ini dari seluruh kabupaten kota di wilayah Sulawesi Utara, mari kita bersama-sama melakukan perjalanan dengan tertib, gunakan sabuk pengaman, patuhi lalu lintas sehingga keselamatan kita dalam perjalanan dari rumah sampai ke tempat kegiatan berjalan dengan aman dan tertib. Selanjutnya tak lupa selaku Kasih-Humas Polresta Manado, kami menghimbau kepada masyarakat, kita setiap menerima informasi, kita sebaiknya kita memfilter informasi tersebut. Jadi jangan cepat percaya terkait dengan berita tersebut, cross check dengan sumber yang jelas sehingga kita tidak termakan dengan berita hoak yang bisa merusak kerukunan, keamanan dan ketertiban di kota yang kita cintai ini. Selanjutnya marilah kita bersama-sama berdoa agar supaya pelaksanaan kegiatan Paskah di Kota Manado berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan menjadi contoh bagi daerah lain. Dengan suksesnya kegiatan ini kita mampu menjadi tuan rumah yang baik di daerah kita sendiri. Mungkin ada tambahan dari Pak Kabak, silakan. Pak Kabak, silakan. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Kasih-Humas, kita jaga kerukunan antar umat beragama yang ada di Manado ini, khususnya yang ada di Manado, supaya orang bisa melaksanakan atau menjalani kehidupan ini dengan aman, saling baku-baku baik, saling menghormati sama umat, sehingga pelaksanaan perayaan keagamaan ini kita bisa merasakan atau bisa meramaikan sama-sama seperti yang terjadi belakangan ini. Amin. Demikian. Begitu ya. Terima kasih banyak Pak Budi. Terima Budi kasih, Dato sebagai Kabak Ops Polresta Manado, kemudian Pak Ibtu Agus Haryono juga Kasih-Humas Polresta Manado juga sudah hadir bersama kami di studio begitu Pak ya. Terima kasih. Sukses, kerja keras lagi ini banyak rentetan acara Kang.
Jadi minggu ke depan ini memang kerja keras Polres. Personil siap siaga mesti mensukseskan torang program ini supaya torang jadi tuan rumah yang baik begitu. Jadi masyarakat juga diimbau supaya baku mengerti kalau polisi soator itu jangan bakabal, kemudian marah-marah lagi. Semua sebenarnya suka aman-aman seperti itulah ya. Jadi diharapkan pokoknya kami Polresta Manado akan turun pengamanan secara full, secara keseluruhan untuk mengamankan perayaan Pasca Nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 April ini. Oke, begitu ya. Kita tuntaskan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di Sulut Bicara edisi hari ini Selasa 31 Maret 2026. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung melalui telepon, kemudian WA, kemudian juga komen di YouTube juga sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak. Kita nanti jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Kami semua pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia